cara mendapatkan uang itu nggak cuma dari bekerja, tapi bisa juga dengan bisnis. Hip, Apaan, kan ini aja bukan ujian. oh bukan. Bukan, ini aja kan belum masuk, kita tabel aja belum masuk. Nah ini mah bukan ujian. Bukan lah. Iya udah lengkap jawaban gue. Gimana sih? Belum kan kita masuk aja belum, ini masih pagi, kita masih siap-siap. Ya udah gue garap lagi kan. Nanti kita bakal kedatangan guru baru nih. Cakep banget tuh. Cakep ya? Udah beneran nih, jangan bercanda terus nih, kita nanti kedatangan guru baru. Guru baru, oke. Iya. Terus? Cakep banget nih gurunya. Cakep. Iya. Emang dia ngomong pantun cakep? Iya. Baru datang langsung pantun. Iya, paling cakepnya juga aku. Gua tuh ngeliat. Ini gurunya. Annyeong. 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 Bahasa Korea. Masa terlalu. masa kemajuan. Ntar dia Ayan. 안녕하세요. 저는 안녕하세요. 오늘 담당 선생님이고 미치모모이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Tapi kita kagak ada yang bisa bahasa Korea. Iya, siapa nih yang bisa bahasa Korea? Nggak ngerti gua. Siap. Please, sir. Mom. Ngomong terus. Ntar Oke, saya. oke, tenang, nah, tenang. Lu tenang bingung, gua yang. Translatein. Ya, ntar gua yang Coba ngomong translatein. bahasa Iya. Korea. Kalau Korea gua mah di luar kepala. Oh, paling jago. Oh iya. Coba bahasa Korea. Coba. Dia ngomong apa? bahasa let's Korea? try. Yes. 오케이, 저는 Jonan apa Jonan? Kita semua di sini jangan pernah sombong. Panjang ya. Itu baru conan. gaco ya. Baru conan. Gaco. Tapi itu lumayan Korea Utara dah kayaknya. Bukan ya, Mbak. Tenang. Jadi nama saya itu Michelle Hendra, aslinya saya orang Indonesia kok. Tenang Oh, aja. aslinya Indonesia. Baru kita mau jawab ya. Jadi saya itu juga seorang influencer, content creator, dan juga saya punya bisnis. Terus sekarang kita mau Bu. ada pelajaran tambahan seputar apa sih, Bu? Oke, jadi hari ini itu kita akan ngebahas tentang pelajaran yang mungkin di sekolah nggak pernah kita pelajari. Jadi kalau misalkan dari zaman dulu sekolah tuh biasanya orang-orang diajarin gimana caranya mencari pekerjaan biar mendapatkan uang. Padahal sebenarnya cara mendapatkan uang itu nggak cuma dari bekerja, tapi bisa juga dengan bisnis gitu. Emang bisnisnya apa aja sih, Bu? Aku sebenarnya ada beberapa macam ya. Jadi saya itu fokusnya sih lebih di F&B bisnis. Cuman ada juga reflexology, ada juga snack, ada dessert, ada minuman, terus ada juga bengkel. Ibu katanya F&B juga. F&B juga, ada Lu restoran. ngerti F&B? Facebook kan? Bukan. Facebook itu F&B. Iya. Jadi tuh sebenarnya ya ketika kalian itu pengen membuat bisnis, sebenarnya penting banget untuk kayak ngikutin tren. Gitu yang ada untuk memaksimalkan profit kalian gitu. Gimana caranya untuk membaca tren gitu, Bu? Oke, jadi sebenarnya gampang karena zaman sekarang semuanya udah serba digital ya kan. Jadi kalian research aja kira-kira orang-orang tuh yang lagi viral tuh makan apa sih? Nah, itu tuh bisa kalian mungkin lihat, udah gitu kalian coba, kalian research lagi, udah gitu kalian upgrade jadi lebih enak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalian nggak tahu ya banyak banget bisnis-bisnis yang F&B yang udah di atas banget nih. Mereka tuh yang ciptain trennya malah. Mau tanya dong, Ibu kan bisnisnya nih banyak banget nih. Bisa kali satu, Bu, saya? Nanti saya kirim proposal ya untuk franchise gitu ya. Oh, franchise ya? Uang Tahu jajan nggak saya. franchise? Hah? Tahu nggak franchise lu? Friend, teman kan. Aduh. Dia kurang ngerti, Bu. Wah, Maaf Bu. ya, Bu. Perlu Kalau banyak belajar. saya dengar penjelasan Ibu tadi, berarti saya bisa punya bisnis yang bagus nih, Bu. Apa tuh? Iya, kayak tadi warung nasi Iya, Padang benar. misalnya. Dan keuangan saya bisa jadi terkendali nih, Bu. Benar banget. Bu, mau nanya, Bu. Yep. Apa sih motivasi awalnya Ibu Michi nih untuk memulai bisnis? Terus gimana mulainya? Soalnya kan pasti kan kadang kita Iya. sebagai anak muda ragu gitu kan. Betul. Takut Jadi kalau gagal. saya sendiri itu dulu sempat pas sekolah di luar, itu sempat melakukan Ibu Sekali dalam kelas, Bu, sekolahnya. di Australia. Kasihan ya. Oh, di Australia. Di Australia jauh. Jadi Gimana, pas Bu? di sana itu sempat kayak part time job banyak banget. Terus kayak sempat nyimpen tabungan juga hasil dari kerja 5 tahun di sana. Pulang ke Indonesia masih bingung nih, aduh mau kerja apa ya aku gitu kan. Terus akhirnya teman ada yang ngajakin, kita buka restoran yuk gitu. Jadi pertamanya sih iseng-iseng dan aku emang kayaknya
selama kerja part time di Melbourne pun itu semuanya berhubungan dengan hospitality. Jadi ujung-ujungnya yang paling cocok dan ternyata aku suka banget adalah F&B business. Di situ aku mulai. Aku harus punya motivasi juga nih ke Ibu Michi biar bisa buka bisnis. Oh, biar bisa apa? Biar mantan-mantan aku nyesel lah karena kan udah nyanyiin cewek secantik aku. Oh, emang mantannya berapa? Boleh. Mau dihitung? Hitung dong. Pinjem jarinya ya? Iya. 2. Itu mah pakai jari gua aja, nggak perlu jari dia. Sama aja dong. Bu, misalnya nih kita bisnis nih, terus udah banyak pesaing nih. Iya. Gimana caranya biar apa ya? Brand kita tuh tetap terlihat di mata customer gitu. Oke. Karena nggak mungkin kan kita bisnis cuma kita doang sendirian. Benar-benar. Emang kalau zaman sekarang karena again, jadi kalau misalkan berhubungan dengan digital marketing segala macam, itu ada pro dan kontra. Kamu bisa gampang untuk viral, tapi gampang juga untuk ditiru, gitu kan. Jadi gimana caranya kamu supaya bisnis kamu tuh tetap oke di mata customer, of course kamu harus konsisten dengan kualitas yang kamu punya. Karena kalau misalkan kualitas itu nggak bakal mengkhianati lah. Lanjut Bu, lanjut. Iya. Lanjut, Bu. Jadi pelajaran tambahan yang biasanya tuh nggak diajarin di sekolah adalah, biasa kalau misalkan kita ke sekolah itu, Jangan kenceng-kenceng. jangan capek. Enggak, saya Dicatat. Oh, dicatat, Bu. Sekarang. Iya, Bu. Buruan. Kalian itu kan biasanya diajarin gimana caranya menjadi orang yang baik. Tapi Iya, itu Bu. jarang banget kita diajarin gimana caranya menilai orang, apakah orang itu baik atau enggak. Itu penting juga dalam bisnis, especially kalau misalnya kalian pengen buka bisnis tapi sama partner. Cara milih partner yang baik adalah sebenarnya kalau buat aku lebih memilih untuk kalau misalkan bisnis pertama kalian tuh scale-nya kecil dulu aja. Antara kalian sendiri atau mungkin berdua, bertiga. Dan sebenarnya bagus kalau ganjil karena biasanya kalau misalkan kita voting atau segala macam itu angkanya lebih enak. Dan harus ada trust. Kalau misalkan dalam satu ke partnership itu tuh mau sama temen atau mau sama orang yang gak dikenal terserah. Cuman emang harus ada kepercayaan. Nah itu yang harus dijaga dari semua pihak biar nggak terjadi yang nggak diinginkan. Gitu. Oh iya, Bu, saya juga pernah, Bu, punya pengalaman, Bu. Waktu itu saya kan punya partner bisnis. Waktu itu bisnis saya ikan peda gitu, Bu. Pernah tuh? Iya, bisnis ikan Keren peda. juga ya. Tapi khusus yang balado ya. Yang berbes Spesifik ya. Spesifik detail. Yang maca. Enggak, yang macang enggak. Itu enggak. Bukannya katanya lu bikin peda frozen? Bukan ya. Peda aja udah kering, ngapain di frozen sih? Iya, Bu, tapi saya kecewa, Bu, sama partner bisnis saya. Dia Kenapa? waktu itu bawa uang kabur saya gitu. Makanya saya Bawa uang kabur saya, bawa uang. bawa kabur uang saya. Saya juga dibawa kabur. Bawa uang sama saya dibawa kabur. Jangan-jangan kata saya gitu. iya. Biar uang saya aja. Oh jadi Emang salah Anda ngomong yang sih. ngasihin ya jadinya ya. Iya. duit. Nah, saya jadi makanya sekarang tuh saya kalau sama teman-teman saya nih agak pelit gitu, Bu. Oh gitu. Sebenarnya emang kalau ada gitu pasti ada traumanya ya selalu Iya, ya. tapi emang ibu nggak pernah, maksudnya kan ibu kan tadi bilang harus percaya, mungkin belum ada pengalaman atau udah ada pengalaman juga dibohongin sama partner? Untungnya syukur-syukur sampai sekarang belum ada pernah sekalipun sih dibohongin. Karena emang aku juga pas milih orang tuh benar-benar kayak yakin dulu. Ibu pernah nggak nih jatuh bangun dalam bisnis? Kalau misalkan jatuh bangun, dulu sempet pulang dari Melbourne itu kan pernah buat restoran satu bareng-bareng sama Iya. teman-teman. Itu jalan lancar, untungnya juga udah balik modal. Tadinya kita mau perpanjang lagi, tapi again kita ke bentrok sama yang namanya rent atau Sewa. biaya sewa yang dinaikkan oleh yang punya tanahnya naik 2 kali lipat. Jadi akhirnya kita mikir, kayaknya enggak deh. Jadi dari situ akhirnya kita tutup gitu. Dan akhirnya aku baru buka lagi dengan partner yang berbeda sekarang. Cuma itu doang sih, tapi so far ya mungkin satu yang tips aku mau ngasih ke kalian semua, kalau misalkan kalian itu buat bisnis, jangan pernah takut untuk gulung tikar, gitu loh. Karena nggak semua, kalau semua bisnis sekali dibuka langsung semuanya lancar, semua orang pasti buka bisnis dong. Selalu ada namanya risk gitu loh. Dan jangan pernah takut karena malu kan gue udah bilang ke orang-orang gue buka ini, tapi padahal rugi sih, tapi udahlah nggak apa-apa demi pride, jangan sampai kayak gitu. Karena mungkin emang itu bukan jalan yang kalian tempuh untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Mungkin ada jalan yang lain. Bener, Gitu. bisnis apa aja jangan takut ya berarti ya. Kalau yang nggak punya tiker gimana? Takut? Karpet lah. Oh, karpet. Kalau buka, Oke, lanjut ya kita ke pelajaran selanjutnya. Boleh, Ada tambahan Bu. pelajaran yang biasanya nggak diajarin di sekolah. Itu adalah biasa kan kalau misalnya kita sekolah tuh diajarinnya, oh pekerjaan tuh ada ini. Tapi banyak kan pekerjaan yang konvensional. Bahkan yang Freelancer bisa ya, Bu, kayak ya? di rumah aja, freelancer bisa. Freelancer. Atau mungkin coba-coba zaman sekarang main saham dan lain-lain. YouTuber gitu juga ya, Bu, ya? YouTuber juga, bisa juga gitu loh. Itu kan nggak diajarin di sekolah. Tapi sebenarnya bisa menghasilkan
uang juga, cuan ya kan. Yang penting cuan ya Bu. Cuan. Yang penting cuan. Terus Iya. gimana tuh Bu caranya Bu ngendaliin bisnis gitu-gitu? Yang penting sih kalau misalkan dari saya itu adalah harus pinter untuk bagi jadwal juga sih. Kalau dan semuanya yang kalian lakukan itu harus siap dulu, harus benar-benar di research. Jangan sampai kalian udah buka baru yang kayak ini gimana caranya ya, ini gimana caranya. Mendingan dimatengin dulu konsepnya, terus kayak caranya gimana, baru kalian jalanin gitu. Oh, Hebat jadi ya. jadwal juga itu harus ditentuin ya Bu ya? Iya. Bu, Ibu kan berarti seorang content creator Ya. juga ya. Kenapa sih Bu Mici tertarik Bu jadi content creator? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan saya sebagai content creator itu adalah awalnya hobi. Oh, Wih, dari hobi menghasilkan cuan ya kan. Nggak, jadi dulu iseng-iseng punya blog dari tahun 2007. Terus tiba-tiba kan blogger-blogger dulu zaman dulu tiba-tiba naik itu ya aku udah colong start duluan. Terus ternyata bisa menghasilkan jadi ditekunin gitu. Dan untungnya sekarang buat bisnis aku ya karena emang udah ada jalannya di sosial media jadi orang-orang tuh tahu bisnis-bisnis aku lebih cepat juga gitu. wah kalau gitu aku mau jadi content creator juga. Bisa dong, dari sini nyanyi deh. Kepikiran review kosmetik. Waduh. Tapi Coba yang dong. kadaluarsa. Iya, coba dong nih misalnya nih, ini coba lipstick ya. kadaluarsa misalnya. Kalau ini nih, kayak gini kan, kalau Iya. review ini udah kadaluarsa nih dari 2019, tapi aku pengen pakai, soalnya biar jadi before-nya gitu. Kalau orang biasanya before after, ini after before. Iya, after before, bagus kan nih eyelinernya. Coba deh mau aku pakein nggak eyelinernya? Wah, Pakai ini Please suka pakein pakai. dong. aku biasanya nomor 7. Ibu mau nanya dong Bu, aku kan pengen juga tuh jadi konten creator. Itu susah nggak sih Bu jadi konten creator gitu Bu? Sebenarnya susah gampang lah ya di dunia ini nggak ada lah yang semuanya terlalu gampang atau terlalu susah juga. Asalkan kalian emang niat dan kalian emang tekun. Kalau misalkan jadi content creator itu sebenarnya yang paling penting adalah konsistensi. Terus juga kalian punya konten itu maunya apa gitu loh. Jadi harus fokus di satu dulu. Ketika misalkan kalian pengen bercabang jadi konten yang lain nggak apa-apa. Tapi harus fokus di satu dulu biar orang tuh udah tau oh misalnya nih ngelihat saya gitu kan. Mici ngomong ini jago makan nih mukbang kalau di YouTube gitu. Terus kayak misalnya oh jago Korea nih gitu. Udah ada brandingannya gitu. Oh, jadi harus fokus. Harus fokus, Wah, konsisten. Aku juga pengen, soalnya suka makan, aku pengen review makan gitu Bu. Jadi kan kalau misalnya aku review nanti jadi alasan bisa gratis juga kan Bu biasanya sama rumah makannya Bu ya. Gitu nggak sih Bu? Kadang-kadang bisa sih, tapi kalau misalkan ada juga yang minta, tapi ada juga yang diundang biasanya kayak gitu. Karena Emang segan ada juga nikahan? sih, segan juga kalau iya. Bukan dong. Oh bukan ya? Gantian, Iya, aku juga sabar. sekolah. Oh iya, ya udah nanya aja. Iya, nggak usah sabar ragu. dulu. Bu Selesai Mici, dulu. Ibu ini kan udah bisnis nih, Iya. banyak tuh F&B dan lain-lain. Tapi kenapa Ibu masih mau konten gitu Bu? Oh ya itu karena berjalannya paralel. Maksudnya kalau misalkan masih tetap konten, orang banyak yang lihat. Jadi pasti berdampak juga ke bisnis gitu. Jadi bisnisnya juga jadi makin terkenal. Jadi putar-putar aja begitu terus. Gitu. Saya nanya, Boleh, oke. boleh, Desi. Ya, Bu Mici kan suka banget sama Korea ya. Tapi saya sambil senderan ya Bu. Ada bisnis yang berbau Korea nggak sih Bu? Ada Harusnya dong. ditangkap, mau ditangkap Iya, katanya. tangkap dong. Tangkap Nggak- dong, nggak ayo dong. support. Orang lagi salah bantai. Lagi kenceng. Iya. Iya, Ada kalau nggak, bisnis Bu? yang berbau Korea ada juga. Saya ada restoran Korea. Udah gitu ada juga brand snack Korea juga. Tapi sama-sama restoran sih hitungannya. Tapi yang satu fokus di dine in, yang satu fokusnya di take away. Gitu. Banyak banget bisnisnya ya. Saya Lumayan. lihat di bio Instagramnya Ibu ya banyak banget tuh. Kalau nggak cukup, Boleh nitip ya? iya nitip di bio aja, bio saya aja Bu. Boleh ya. Di bio saya juga Rate-nya boleh, berapa? Bu. Iya di bio kita semua boleh Bu. Sama bagi cabangnya juga Bu. Gimana? Nanti proposal dikirim. Ibu Mici, saya mau nanya Bu. Iya, Pak. Sejak kapan Ibu suka dengan hal-hal yang berbau Korea gitu? Oke, jadi sebenarnya persepsi suka tuh kayak gimana aku juga bingung. Tapi emang kebetulan pas aku di Melbourne itu temen Korea aku banyak banget. Oh. Dan aku jadi bisa bahasanya juga. Jadi makanya banyak orang mungkin mikirnya aku suka banget sama Korea. But actually I like the culture. Kayak budayanya, udah gitu kayak bahasanya juga, karena mungkin bahasa baru jadi unik gitu kan. Tapi itu mungkin dari sekitar aku kuliah berarti. Sebelumnya mah lebih demennya yang lain-lain gitu.
Tapi karena Ibu Michi kan udah bahas kultur Korea. Tentu saja saya akan membahas kultur Kreo. Wah. Jawa Tengah, Cilenduk Kreo itu tuh. Iya. Cilenduk. Oh, Kreo. Oh, bukan di Jawa Tengah. Deket Gombong ya, Kroya. Kroya. Ada rumah makan. Bisa ya Bu, jadi apa aja yang penting fokus kan? Fokus gitu, Iya, konsisten, iya. fokus, kualitas gitu. Tapi kan Bu Michi sekarang Iya. udah menikah ya Bu ya? Ada nggak sih perbedaan nih soal... Oh, udah nikah, Po? Udah, lu nggak Ya, ada kesempatan. udah nikah mah males. Iya. Apalah. Nggak apa-apa dah, ya udah dah. Kan kalau Bu Michi udah nikah kan ada saya yang Males cantik. gua. Udah gitu sih, kan saya cantik. Bu Michi kan udah nikah nih, ada nggak perbedaan? Dan setahu aku nikahnya sama orang Korea. ya. Ada nggak perbedaan kayak soal finansial, waktu menikah seperti sekarang gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan dibilang beda banget sih enggak, karena emang dari awal kita udah bilang ya udah kamu kerja duit kamu, aku kerja duit aku. Oh, gitu. Tapi biasanya kalau untuk kayak duit bulanan untuk kayak air, listrik dan lain-lain, suami yang akhirnya bilang oh yaudah itu aku yang beli ya gitu loh. Kalau belanja juga rata-rata dia gitu. Tapi sisanya dia mau pakai buat apa terserah, aku juga pegang sendiri. Kalau Oh, makan Michi bareng sendiri. sempet ini Makan nggak, Bu? bareng ya kita ganti-gantian bayar-bayarin Oh, gitu. Sempat ibu ke WC dulu, biar dia aja deh yang saya biasanya gitu. Yang sering nggak bawa dompet siapa tuh? Kebetulan dulu bawa terus ya. Oh, berarti emang bagus ya ininya ya. Kayak Jepang juga gitu tuh. Jepang dia kayak nggak gengsian gitu loh, harus cowok yang bayarin. Bener. Kayaknya emang lebih ke tergantung kalian dari awal kayak gimana sih. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kalau buat aku. Iya. Kalau misalkan kalian emang udah tentuin, oke, suami harus ngasih duit bulanan segini ke istri. Ya itu emang kalau udah janji ya harus dipatuhi, harus dijalanin juga gitu loh. Tapi kalau aku emang orangnya nyantai karena mungkin aku kerja juga kali ya. Jadi nggak gitu minta atau gimana juga nggak gitu. Tapi berarti nggak ini Bu Michi nggak yang mengelola uang secara full gitu nggak? Enggak Bener-bener juga. sendiri- Aku sendiri ya gitu? sendiri-sendiri aja. Tapi kalau misalkan ada satu hal yang misalkan nominalnya cukup besar, baru kita ngomongin, ini ada ini nih butuh bayar ini. Kira-kira gimana gitu misalnya. Jadi biasanya itu lebih ke 50-50 sih. Kalau enggak, kalau dia nawarin bayar lebih banyak, ya silakan gitu. Tapi Bu, ngomong-ngomong itu antara Ibu Michi sama suami nih, kalau misalnya bisnis yang paling pegang uang banyak siapa Bu? Dari hasilnya? Kita biasanya kalau kan emang kebetulan restoran ini kan kita bisnisnya bareng. Iya. Jadi kalau misalkan ada penghasilan, kita benar-benar dari awal secara kontrak, misalkan aku invest berapa Ada persen, kontraknya ya ada harus dong. Apapun itu, walaupun suami istri, mau itu sama saudara, kontrak itu is a must. Karena kalau enggak nanti ujungnya blur, berantem, nggak jelas, terrebutan, Iya. malah jadi nggak jelas kan. Jadi kalau emang dari awal misalnya aku investnya 50%, dia misalkan 25%, ada partner aku lagi 25%. Ketika kita bagi hasil, ya aku dapat sesuai dengan modal yang aku masukin. 50%, dia 25, partner lain 25, misalnya kayak gitu. Harus adil aja sih. Ya karena ujungnya duit gue, duit dia juga, duit dia, duit gue juga. Ya. Oh, berarti yang penting kontrak ya Bu? Yang penting Kalau- kontrak. Kalau gitu nanti ketika aku punya suami, Ngimpi. Iya, kenapa orang nggak boleh? Orang kenapa nggak boleh punya suami? kenapa sih? Ntar naksir loh sama saya loh. Dia emang udah naksir tau. Kemarin dia cerita sama aku, katanya suka sama kamu deh sih. Cetan lu bilang aja sana, katanya lu mau nembak hari ini. Ah, nggak dulu lah. Ya nggak usah, sumpah. Iya, Ngeselin pokoknya ntar orang. nih kalau aku punya suami, aku bakalan kasih kontrak juga. Istri harus yang pegang duit 100%. Waduh, Oh. boleh juga. Boleh juga, Kayak boleh. gitu-gitu bisa di print up loh. Oh. Penting banget soalnya. Kalau misalkan kalian nikah, sebenarnya akta pisah harta tuh penting. Oh, tapi maksudnya bukan doain Bukan bakalan- doain, just worst case aja Iya, iya. untuk melindungi partner kalian. Jadi misalnya si suami kelilit utang nih, kalau ada akta pisah harta, si istri nggak usah nanggung. Oh. Tapi kalau misalnya nggak ada, jadi misalkan suaminya kabur tiba-tiba ninggalin istrinya yang dikejar-kejar. Gitu. Jadi kayak ya semacam gitulah. Kayak misalkan aku juga nikah sama orang Korea ya kan. Jadi kalau misalnya aku dapat warisan dan aku nggak punya akta pisah harta, itu nanti 50% harus kayak diurus gitu loh sama pemerintah. Oh. Kayak diganti namanya jadi nama aku dulu. Dan Oh. kalau tenggangnya lewat, diambil sama pemerintah disita gitu. Jadi kayak ribet. Jadi mendingan akta pisah harta itu penting banget.
kalau buat aku. Bu, Emang kalau iya. gitu suami Ibu Mici juga ngebantu Ibu bisnis dong, Bu? Iya, ngebantu bareng. Jadi kita sama-sama build lah. Jadi kita udah bagi-bagi tugasnya. Kalau aku di bagian marketing, of course, karena sosial media. Dia di bagian yang ngurusin perizinan karena dia anak hukum. Iya, dan ada partner aku lagi juga yang bagian masak-masaknya. Sama aku juga sambil masak-masak juga sih. Bu Mici berarti kalau bisnis gitu modalnya dari mana? Modal sendiri apa ada dari orang lain juga, Bu? Atau orang tua juga. Kalau yang bisnis aku yang pertama banget itu aku beneran pakai tabungan dari Melbourne yang 5 tahun aku kerja. Ada sisa tabungannya aku masukin ke bisnis itu bareng sama teman-teman juga. Kalau untuk yang Bamse ini ya selama ini kan kerja jadi content creator juga. Jadi modalnya rata-rata semua sendiri sih sampai sekarang. Keren. Oh, berarti ada dari hasil konten creator juga ya? Iya, Ada investor betul. juga nggak, Bu, berarti? Investor nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Iya, semuanya masih jalan. Tuh, Po, lu katanya mau nginvest. Ayo dong. Ya, Bu. Lu punya duit berapa lu? Ada sisa uang jajan nih. bener. Mau bisa invest di mau yang mana? Saya pengen yang refleksiologi, Bu. Oh, boleh. Iya, karena saya Terus sering ya. pegel gitu. Salah bantal. Salah bantal mulu ya. Bu, sebelum saya invest, Bu, saya mau tanya nih. Ibu bisa nggak tolong, Bu? Ibu Mici tolong kasih tips G2 untuk memulai bisnis dan berbisnis. Aduh, boleh. Tips Boleh, gitu Bu. Ntar, Bu, saya mau sebenarnya catat, Bu, boleh. ya, Sambil catat ya semuanya. Oke, saya sudah, Bu. Kan belum dikasih tahu. Kan belum ngomong. Belum Gimana sudah? dibacain. Oke, kalian kalau misalkan untuk berbisnis itu Oke, yang Bu. pasti kalian tuh harus tahu kalian sukanya apa. Karena kadang-kadang kalau misalkan bisnis itu lebih baik kalian tuh suka sama sesuatu atau mungkin apa yang kalian kuasai. Gitu. Jadi biar nggak ketipu orang juga dan maksudnya waktu untuk research and development juga jadi lebih sebentar gitu loh. Abis itu kalian matengin, kalian lihat dulu nih di kayak misalkan di masyarakat sekarang ini yang ada di bagian itu kira-kira apa yang kurang, Oke. apa masalahnya. Oke. Kayak misalnya ada beberapa kayak IT company gitu-gitu kan pasti mikir oh dari zaman dulu susah ya untuk kayak kayak misalkan gue barang gue ketinggalan misalnya gitu. Kan susah banget tuh dulu mesti datang lagi segala macam. Iya. Sekarang kan udah ada solusinya. Nah, Iya. kita cari masalah yang ada. Udah gitu kita pikirin kira-kira solusinya kayak gimana nih. Gitu. Nanti dari solusi itu kalian develop, research lagi, development lagi. Habis itu kalian juga bentuk dulu, maksudnya kayak di trial dulu berapa kali sampai kalian puas baru kalian launching gitu. Dan tentunya marketing itu juga penting banget. Jadi zaman sekarang kalau cuma ngarepin cuma kayak bahan, misalkan produk kalian bagus banget nih, tapi kalian tuh sayang duitnya untuk dipakai untuk marketing itu juga jangan karena zaman sekarang semuanya tuh udah perang digital marketing gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak masuk ke sana juga, kalian akan kelelep sama yang lain. Jadi nanti kalau misalkan udah jalanin itu juga harus maintain lah kualitasnya, terus juga harus mungkin hire orang-orang yang benar gitu. Itulah makanya tadi kita melihat orang kayak gimana itu penting juga karena untuk kelanjutan bisnis kita. Dan again yang terakhir tadi aku udah bilang di awal, jangan takut untuk tutup kalau emang ternyata nggak work sama sekali gitu loh. Oh, itu Karena juga penting mungkin ya, itu Bu, ya? penting. Tapi kan itu kan bisa jadi pengalaman kalian, jangan karena pride atau mungkin aduh gak enak nih gue malu sama saudara masa gue tutup gitu kan, nggak boleh kayak gitu karena ujungnya daripada kalian minus terus mendingan cari yang lain ntar bisa minusnya jadi positif kan gitu. Kalau aku sih ini sebenarnya diajarin sama kata-kata inilah mutiara dari papaku sendiri karena dia juga dulu jatuh bangunnya luar biasa banget ngelihat papa kayak gitu, terus dia juga setiap kali dia ngasih tahu kayak ngasih nasihat gitu ke anak-anaknya selalu bilang oke, kamu tuh kalau misalnya kamu bermimpi nih sesuatu, tapi kalau mimpi itu nggak membuat kamu takut, itu berarti mimpinya kurang gede. Dia bilang kayak gitu. Jadi kamu harus mungkin nggak apa-apa berhalu-halu, berkhayal-khayal yang besar. Itu nggak apa-apa. Itu bisa jadi tujuan kamu, motivasi kamu, dan kamu yang pastinya harus tetap take the first step. Kalau kamu langkah pertama aja nggak berani, apalagi nanti mau sampai ke langkah 100 gitu. Intinya gitu sih. Keren Bu Mici. Jangan takut untuk memulai ya Bu ya. Jangan takut untuk mulai. Kok nggak tidur, Hei, Gue lagi mimpi. Gue sambit. Pengen mimpi. Nggak, dia Bu, lagi mimpi Bu. Oh, mimpi. Oh, iya, Dia mimpi. punya mimpinya caranya gitu. Iya. Tapi Oh, nggak mimpi mimpi itu, apa Po. barusan? Saya mimpi ingin punya kapal pesiar. Aduh, siap. Saya parkir di helipad. Wah, kita udah banyak belajar nih dari Bu Mici nih. Luar biasa ya. Saya jadi tahu banyak tentang bisnis nih Bu. Saya nanti bisnis saya jalani dengan baik lah. Dari tips-tips Ibu Mici tadi nih Bu.
Makasih ya Bu ya. Sama-sama, sama-sama. Saya juga jadi punya gambaran tentang mengelola suami Korea yang baik. Oh iya dong. Nah, Rispo, kalau Rispo apa yang ditangkap tadi? Terima kasih Bu Mici, banyak banget hal-hal yang inspiratif yang saya Bener. dapatkan. Inspiratif dah. Ya, saya jadi tahu kimchi dan kibimbap itu dari Korea. Kok itu doang Nggak sih? mengelola uang yang baik. Iya, perasaan tadi banyak dah. Yang diomongin banyak lu masa tahu kimchi sama bibimbap dari Korea. Bisnis itu harus mimpi, saya ingat mimpi itu. Itu ya. Ya, Bu Mici kalau gitu boleh dong Bu dikasih nasihat lagi nih Bu buat para pebisnis yang baru-baru. Mungkin kalau aku ini mungkin kedengarannya klise banget, tapi pokoknya yang penting kerja keras itu nggak bakal mengkhianati hasil, itu yang pasti. Udah gitu juga please apa ya, jujur aja sih dengan diri kamu sendiri dan sebisa mungkin hindari untuk misalkan jadi influencer nih, menjadi terkenal tapi kayak caranya salah gitu loh, dengan melakukan hal-hal yang nggak sepantasnya dan lain-lain, karena percaya nggak percaya yang kayak gitu tuh nggak bakal tahan lama. Kalau emang kamu mau berkarir lama, alangkah baiknya kalau kamu ya bisa memberikan dampak yang positif gitu loh. Kalau kamu bilang kamu influencer, kamu tuh nge-influence orang buat untuk melakukan apa gitu. Udah bel tuh. Iya. Wah, Kok gue nggak denger? Udah bel nih. udah bel. Hore, kita udah lulus. Makasih, Bu. Makasih. Bukan lulus. Oh, bukan lulus. Istirahat ini. Istirahat, Kenapa balik langsung lagi ya. lulus? Sorry Bu, sorry Bu. Bu saya duluan ya, pengen buka bisnis dulu. Cepet banget. Makasih ya, Bu. Bu, makasih ya. Makasih, Bu. Nanti kita belajar lagi ya, Bu. Bu, kapan-kapan ini Bu ngajar-ngajar sini lagi ya. Boleh. Kasih Bu ya. Ya. Kenapa Ibu bilang tadi penghasilan konten kreator lebih besar, Bu?